Udahlah, ngapain sih? Yang pasti-pasti aja, pinjem aja sih aplikasi. Orang gampang kok, tinggal klik doang, pakai KTP, cair. Bayarnya kan bisa 12 kali, bisa 10 kali. Gaji kamu kan 5 juta. Bayar cicilan 300.000 per bulan, masa nggak sanggup? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman nih, kalau mau kirim testimoni, kirimnya kemana? Kirimnya ke email aja, meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung caranya, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, belinya di Gramedia, atau kalian bisa beli ke admin, ini nomornya. Atau kalian bisa beli di Shopee juga, nanti bisa klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Kedua buku ini beda teman-teman, jadi jangan khawatir yang udah beli buku yang pertama, beli buku kedua. Kalau kalian belum beli buku keduanya, bingung mau yang mana, kalau bisa sih dua-duanya ya. Tapi kalau kalian, Mbak aku bingung nih, uangnya cuma cukup buat beli satu, terserah. Yang pertama boleh, yang kedua juga boleh. Ya langsung aja teman-teman klik link di deskripsi di bawah. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari hamba Allah di Sidoarjo. Jadi ini cowok, tapi kakaknya nggak mau disebut namanya. Maunya pakai nama hamba Allah aja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf apabila testimoni saya ini akan dibahas di medsos. Tolong nama saya disebut hamba Allah aja. Nama saya hamba Allah dari Sidoarjo. Saya coba berbagi cerita dahsyatnya sholawat yang saya alami baru-baru ini. Jadi kurang lebih 2 minggu yang lalu uang saya sisa tidak lebih dari 300.000. Saya coba salawat munjiat ditambah adrik nih. Kadang kuatkan hati baca-baca testimoni TikTok atau YouTube, bahkan Google supaya makin termotivasi bersolawat. Pas malamnya saya belanja ke minimarket sama anak saya. Pas keluar dari minimarket tersebut, ada kakek-kakek minta-minta. Spontan saya kasihkan uang ke anak saya buat diberikan ke kakek tersebut. Niatnya ngajarin anak supaya senang berbagi. Setelah itu saya dan anak saya makan di pelataran minimarket tersebut. Tiba-tiba mata saya tertuju lagi ke pintu minimarket tersebut. Melihat kakek-kakek tersebut yang sudah tua dan seperti ngantuk-ngantuk, saya langsung hampiri kakek tersebut dan saya bilang sama kakek tersebut, "Pak, ini saya kasih uang. Tapi Bapak pulang ya, istirahat." Kakek tersebut langsung mengiyakan dan setelah saya berikan uang, si kakek langsung pulang. Pada saat itu di sana ada orang lain yang kayak lihat saya seperti gimana gitu. Mungkin di pikiran orang itu saya ngusir kakeknya atau gimana juga, kurang tahu. Padahal posisi uang saya 300.000 belum kepotong pas jajan sama anak di minimarket. Terus pas mau ngasih ke kakek tersebut juga ada ragu. Tapi akhirnya saya nekatkan tetap kasihkan ke kakek tersebut. Lalu alhamdulillah pas bangun tidur di pagi hari, tiba-tiba ada uang di atas kasur berserakan, tertutup selimut sebesar 1 juta. Ini bukan rekayasa. Ternyata pas pagi sebelum bangun ada mertua saya ke rumah dan tiba-tiba kasihkan uang itu karena saya masih tidur sama anak. Hari berlalu saya tetap coba istiqomah bersolawat karena punya hajat yang besar juga. Sembari terus salawat, uang yang tadi makin hari makin sedikit dan hampir habis. Dan ini keajaiban lagi.
Tiba-tiba saya berpapasan dengan pimpinan saya di kantor dan memanggil saya ke ruangannya. Terkenal, jadi pimpinan ini terkenal nggak mau menerima tamu ke ruangannya nih teman-teman. Memang saat bukan tamu sih, ini kan tidak mau menerima orang di ruangannya gitu ya, mau menerima karyawan atau siapa, pokoknya nggak ada yang, dia nggak mau banget gitu, bosnya ini nggak mau gitu ya, atasannya, kakaknya ya. Memang saat itu ada perlu juga, cuma nggak nyangka pas membahas keperluan tersebut, si pimpinan pergi ke mejanya dan ngasih uang ke saya 1 juta. Masya Allah, ini berkah dari Allah. Semoga tetap bisa konsisten bersolawat. Saya yakin pertolongan Allah karena Allah sebaik-baiknya penolong. Terima kasih Kak Mel. Semoga penggalan kisah ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman lainnya dan termotivasi untuk terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah, amin. Masya Allah, itu tadi kisah dari hamba Allah di Sidoarjo. Saat kepepet, uang udah pas-pasan, 300.000 mah sebentar ya teman-teman ya, kayak air ya. Jangankan 300.000, 1 juta aja nggak berasa, nggak nyampe seminggu. Bener nggak? Ini tinggal 300, kepotong buat jajan anak. Bingung, tapi ngelihat kakek-kakek ada yang lebih susah darinya. Ada yang lebih susah dari Kak hamba Allah ini, dan Masya Allah, walaupun ragu tuh saya tahan tuh. Aduh, kamu tuh jangan macam-macam deh, segala sedekah udah tahu lagi susah, nanti besok gimana. Tapi bismillah, dilawan berkat dari sholawat juga tuh. Sholawat yang membentengi diri kita sehingga kita bisa melawan godaan setan. Setan gak mau kita bersedekah, setan gak mau kita bersolawat, setan gak mau kita dapat pahala, dihalang-halangin. Tapi Masya Allah, the power of salawat itu bisa membentengi diri kita. Kita bisa melawan godaan setan. Jadinya Kak hamba Allah ini tetap kasih uang ke si kakek. Dan Masya Allah, besoknya teman-teman dapat uang 1 juta dari mertua. Masya Allah, the power of salawat ya. Dapat 1 juta yang akhirnya bisa untuk yang hidup. Dan 1 juta seperti tadi kan aku bilang, nggak berasa. Tiba-tiba ada lagi, dapat rezeki lagi dari bosnya. Teman-teman, kalau kalian bingung nih, baru juga kemarin gajian, ini udah tanggal segini, tanggal 1 nih aku bikin video ini tanggal 1 ya, baru tanggal 1 gajinya udah mau habis, nanti baru tanggal 5 udah habis duitnya. Bismillah, udah pada punya ilmunya kan, kencengin sholawat. Sholawatnya apa? Terserah. Kamu mau baca munjiat, mau baca adrikni, mau baca sajaratun nukut, bacalah sholawat yang ketika kamu membacanya kamu tenang, kamu adem, kamu nyaman baca itu, baca. Kalau aku pribadi memang kalau aku pribadi ini sholawat lovers, cinta banget sama sholawat munjiat. Sholawat munjiat lovers, cinta banget sama sholawat munjiat. Kalau nggak baca munjiat kayak ada yang kurang gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Adem. Teman-teman kalau apal di jalan nih, menuju ke kantor, pulang kantor. Kadang-kadang kan kalau orang yang punya gaji tetap, orang kantor ya, pokoknya kalian yang bekerja, kadang-kadang mikirnya ya uangnya dari mana gitu loh. Uang gajiku habis nih, terus dari mana? Aku sholawat nih, dari mana jalannya aku bisa punya uang? Gak ada bayangan. Ya kalau teman-teman yang pada bekerja nih mikir dari mana uangnya, gimana caranya, gimana jadi, gimana, pusing. Karena itu di luar kemampuan kita nggak tahu. Karena kita taunya gajian tiap bulan gitu kan. Tapi yakinlah teman-teman, cobain aja dulu. Kamu berangkat kerja nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, terus sampai selesai itu munjiat. Atau sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Atau mau dilaguin sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. So panjang jalan begitu. Cobain.
tahu-tahu ada rezeki, tahu-tahu ada yang ngasih makanan, tahu-tahu ada yang bawain makan siang, akhirnya uang untuk beli makan siang utuh, bisa lagi buat nyambung hari berikutnya, tahu-tahu ada yang beliin bensin. Pokoknya kita nggak pernah tahu jalannya 1 bulan itu selesai tanpa hutang, tanpa membuka hutang baru. Tuh dahsyat banget deh. Dari yang kita sholatnya bolong-bolong, kok jadi semangat sholat. Yang tadinya sholatnya entar-entar, jadi sholatnya tepat waktu. Yang tadinya teman-teman nih, boro-boro duha nih, udahlah langsung kerja, ngerjain kerjaan. Tiba-tiba nyempetin buat duha 2 rakaat. Teman-teman sempetin deh. 2 rakaat aja duha setiap pagi. Yang udah sampai di kantor, duha dulu. Biarin deh, jangan takut diomongin. Aduh, dibilang soalin, biarin. Kenapa 2 rakaat minimal? Karena dengan kita sholat duha 2 rakaat, teman-teman di pagi hari ya, 2 rakaat duha yang kita kerjakan, kita tidak dicatat sebagai hamba yang lalai. Tanda syukur kita masih diberi kehidupan sama Allah, masih diberikan nikmat hari ini sama Allah, hari yang baru sama Allah. Sholat duha 2 rakaat. Ya, 2 rakaat aja. Ya kalau bisa 4 rakaat, alhamdulillah 4 rakaat. Tapi kalau misalnya kalian buru-buru, sibuk, minimal 2 rakaat aja. Aku juga 2 rakaat teman-teman. Ya, ditambah lagi aku sholat istiqoroh 2 rakaat tuh. Aku belajar dari Ustazah Halimah Alaidrus. Ya, aku baru dapat seminggu ini. Jadi setelah sholat duha, sholat istiqoroh 2 rakaat. Nah, doanya tuh pakai bahasa Indonesia ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas hari baru yang kau berikan kepadaku hari ini. Bimbing aku ya Rob. Aku sih nggak hafal kalimat yang diucapkan sama Ustazah Halimah, tapi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi aku bilang sama Allah, ya Allah, bimbing hamba ya Allah, agar lisan hamba mengucapkan yang kau ridhoi, agar kaki hamba melangkah dengan langkah jalan yang kau ridhoi. Bimbing hamba ya Allah, agar sikap hamba, perbuatan hamba melakukan segala yang kau ridhoi hari ini ya Allah. Bimbing hamba ya Allah. Begitu doanya. Aku ngikutin tuh yang diajarkan sama Ustazah Halimah Alaidrus. Masya Allah banget nih. Ya adem, rasanya adem, tenang gitu loh teman-teman. Cobain ya. Tapi kalau misalnya nggak sempat ya udah duha aja 2 rakaat supaya kita tidak dicatat sebagai hamba Allah yang lalai. Balik lagi teman-teman, ingat ya, ketika nggak punya duit udah sholawat aja. Benerin sholat, perbanyak baca sholawat, sabar. Pasti ada jalan, pasti. Insya Allah. Kalau kita bersandarnya cuma sama Allah, wah mantep. Mungkin setan bakal ngegoda kita. Udahlah, ngapain sih? Yang pasti-pasti aja, pinjem aja sih aplikasi. Orang gampang kok, tinggal klik doang, pakai KTP, cair. Bayarnya kan bisa 12 kali, bisa 10 kali. Gaji kamu kan 5 juta. Bayar cicilan 300.000 per bulan, masa nggak sanggup? Penghasilan jualan kamu kan 10 juta per bulan. Masa iya kamu bayar cicilan 500.000 sebulan gak sanggup? Udahlah, mau kemana lagi? Tuh saudara kamu banyak duitnya gak mau bantu. Tuh teman kamu gak mau bantu. Udahlah pinjol aja. Tuh gitu tuh, hati-hati teman-teman. Ketika teman-teman ngambil pinjol, ngambil pinjaman ya, riba, hancur. Yang dikira dagangan bakalan 10 juta penghasilan bersihnya per bulan, lah tahu-tahu seiring berjalannya waktu habis tuh. Nggak bisa lagi dapat 10 juta. Nggak bisa lagi buat nyicil. Yang teman-teman pikir dari gaji cukup, ujung-ujungnya pokoknya ada aja masalah yang membuat nggak cukup. Akhirnya buka utang baru, beranak tuh pinjamannya. Emang mau kayak gitu? Yang udah seperti itu gimana sih Kak solusinya? Ya udah, selesaikan. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, benerin sholat, deketin Allah, minta ampun sama Allah. Stop nambah hutang baru. Ketika sudah jatuh tempo, enggak. Mau dicaci, mau disebar data, mau dimaki-maki, enggak. Kencengin aja ikhtiar langit, nanti Allah akan kasih jalan. Kalau kamu mencoba buka hutang baru, enggak akan pernah selesai tuh hutangnya. Jadi kamu baca salawat iya, kamu buka utang baru, nggak selesai-selesai. Nanti ujung-ujungnya nyalain, aku udah salawat setahun, 2 tahun, 3 tahun, kok utangnya nggak kelar-kelar. Tuh, begitu tuh ujung-ujungnya. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga
Kak hamba Allah lancar terus rezekinya, dimudahkan oleh Allah segala urusannya, amin. Istiqomah terus, semangat terus, mudah-mudahan, amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera dijabah sama Allah. Yang pada punya utang, utangnya segera lunas. Ingat, jangan pernah nambah utang baru, apapun keadaannya. Karena itu bukan menyelamatkan kamu, karena itu bukan pertolongan, tetapi itu musibah yang besar, bertambah banyak dan bertambah banyak. Nauzubillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.